Saya ulangi tadi. Jadi ini contoh penyimpangan sekunder itu apa? Membolos sekolah itu bukan penyimpangan sekunder ya. Mengendarai motor bukan penyimpangan. Tetapi mabuk bersama teman ini penyimpangan sekunder. Kelompok terorganisasi penyimpangan sekunder dan memberi uang suap kepada oknum penyimpangan sekunder. Jadi yang penyimpangan sekunder itu nomor 3, 4, 5. Jangan pilih yang ada jawaban 1 dan 2. Berarti A tidak mungkin karena ada 1 dan 2, B tidak mungkin, C tidak mungkin, D juga tidak mungkin karena ada nomor 2-nya. Jawaban yang benar adalah yang E. Seorang remaja putri yang putus sekolah melihat temannya mendapat uang dengan cara mengantarkan paket narkoba. Nah, ia merasa tertarik dan kemudian mencoba mendaftarkan diri sebagai kurir paket narkoba kayak di Hongkong ya, tukang ngantar-ngantar narkoba. Dan kemarin ada yang tertangkap bawa heroin. Ia tahu bahwa perbuatan itu keliru dan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh keluarganya. Namun karena desakan kebutuhan dan pengaruh teman, ia nekat memilih perbuatan terlarang itu. Perilaku tersebut terjadi disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh sosialisasi tidak sempurna bisa jadi, ketidaksanggupan menyerap norma bisa jadi, kegagalan dalam berteman bisa jadi, proses belajar yang menyimpang bisa jadi. Kira-kira ada hubungannya apa itu? Kira-kira yang paling berhubungan dengan soal sosialisasi tidak. Nah, ini kan perbuatan melanggar norma kan? Iya kan? Berarti kan ada ketidaksanggupan menyerap norma dia. Gitu. Norma kan? Norma itu peraturan. Nanti kita belajar norma. Kemudian perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan interaksi sosial ditunjukkan oleh nomor berapa? Interaksi sosial. Satu, turis asing bertanya kepada penduduk setempat dengan bahasa yang tidak dimengerti. Seseorang mengajak bicara temannya yang sedang mengigau. Nah, nomor 1 dan 2 ini rasanya bukan interaksi ya. Ini bukan interaksi karena salah satunya tidak paham. Tamu restoran memanggil pelayan. Nah, ciri interaksi adalah dua-duanya harus ngerti. Seorang turis memesan kamar pada resepsionis hotel, bisa jadi kan mengerti. Pelayan menanyakan kepada tamu apa yang ingin dipesannya, bisa jadi. Berarti jangan pilih yang ada 1 dan 2. A nggak mungkin, ya, B nggak mungkin, C nggak mungkin, D nggak mungkin karena ada 2-nya. Jawabannya adalah yang E. Ya, jawabannya adalah E. Nomor 15. Perhatikan ilustrasi berikut. Ya, ada gambar di sini. Gambar tersebut menunjukkan interaksi struktur sosial berdasarkan unsur apa? Ya, di sini ada beberapa irisan. Ya, ada kelompok masyarakat. Ya, jadi yang kotak ini namanya kelompok masyarakat. Masyarakat apa? Kelompok penari pendet. Oh, ini A. Kemudian masyarakat kelompok penari gambyong B. Ini ada kelompok penari saman C. Penari itu apa sih? Profesi kan? Ya kan? Berarti mereka punya profesi sebagai penari. Berarti jawabannya adalah B. Kelompok sosial berdasarkan profesi budaya. Enggak kan penari. Penari itu kan pekerjaan. Pekerjaan sebagai profesi. Perhatikan status gambar berikut. Nomor 16. Ya, dasar pelapisan sosial pada gambar tersebut yang paling tinggi ini ada direktur, di bawah direktur ada manajer, di bawah manajer ada staff. Kira-kira berdasarkan apa? A, usia, nggak mungkin. Direktur bisa jadi lebih muda, ya nggak? Jenis kelamin kagak ada tuh yang menunjukkan jenis kelamin di sini. Kekuasaan dan kewenangan, ya kekuasaan. Berarti jawabannya adalah yang C. Kekayaan dan ekonomi pendidikan nggak mungkin. Bisa jadi
terlahir jadi direktur walaupun cuma lulus SMA karena bapaknya direktur, iya kan? Oke, nomor 17. Mahasiswa Universitas Lampung yang berasal dari Bandung sering berkumpul mengadakan acara bakti sosial. Dasar pembentuk kelompok tersebut adalah apa? Kenapa mereka sering berkumpul? Mahasiswa Lampung doang. A. Suku bangsa, B. Ras, C. Provinsi. Dari Lampung berarti sama-sama satu suku bangsa. Kalau ras itu ras kulit hitam, kulit putih, gitu kan. Berarti suku bangsa. Ya, kan di sini kan suka ada grup apa Ponorogo, grup Cirebon, grup Aremania. Itu kan suku bangsa. Bikin acara bakti sosial. Misalkan ngebersihin WC Victoria Park. Nah, itu komandannya ya. Oke, nomor 18. Pembangunan fasilitas fisik di wilayah perkotaan sangat pesat dan sering disertai dengan penggusuran rumah penduduk. Ya, kayak model sekarang kalau Jakarta tuh banyak digusur. Ya. Sebagian penduduk yang diuntungkan cenderung bersikap setuju karena jadi bersih mungkin. Sementara kelompok yang dirugikan menolak digusur. Munculnya kelompok pro dan kontra atau konflik pada masyarakat perkotaan disebabkan oleh faktor apa? Kenapa kok ada konflik? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Disebabkan karena apa? Perbedaan kualitas individu. Ya kan, masing-masing memiliki kualitas. Bagi si kaya, biar aja digusur, nanti saya beli itu. Tapi bagi si miskin, enak aja. Di rumah saya itu ada perbedaan kualitas. Proses perubahan yang terlalu cepat enggak juga ya, tuntutan persaingan yang tinggi enggak ada. Nah, memang bahasanya agak berbahaya ya, agak mirip-mirip ya, agak bingung. Saya pilih yang mana? Pilih yang ada hubungannya dengan pertanyaan. 19. Setelah lulus kuliah, seorang anak pergi merantau, kayak orang Padang nih. Ketika pulang ke kampung mengunjungi orang tua, kedua orang tuanya prihatin dengan tingkah laku anaknya yang lebih berani berargumentasi ketika dinasehati. Nah, kayak kamu nih mungkin sudah banyak duit, belagu pulang, orang tuanya dimarah-marahin. Nah, misalkan seperti itu. Bahkan sudah berani meninggalkan tradisi nenek moyang. Ya, yang tadinya suka rajin ke masjid, nggak pernah lagi gara-gara pergi ke Hong Kong, misalkan. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu dampak, nah inilah dampak mobilitas sosial. Mobilitas, mobil kan berpindah-pindah tuh. Berarti Anda berpindah dari Jakarta atau dari Indonesia ke Hong Kong, misalkan itu. Nomor 19. Dampak mobilitas itu apa? A. Konflik antar generasi tua dan muda. Hilangnya rasa cinta anak kepada orang tua. Kemudian hancurnya kewibawaan para pemimpin pemerintah, gak ada hubungannya ya. Tersumbatnya saluran mobilitas bagi generasi muda, apa ada hubungannya di situ sumbatan? Terpeliharanya nilai-nilai peninggalan nenek moyang justru ditinggalkan. Iya kan? Anda nggak pernah pakai kebaya lagi kan di sini kan? Hilangnya rasa cinta anak kepada orang tua, apa hilang? Walaupun dia kurang ajar belum tentu hilang ya. Nah, jawabannya adalah A. Konflik antar generasi. Mariana merupakan siswa yang pandai bergaul dan memiliki prestasi akademik yang paling baik di kampusnya. Setelah lulus kuliah, ia menjadi dosen psikologi di alma maternya. Dan pada saat ini, ia dipercaya menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia. Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan saluran mobilitas sosial. Jadi mobilitas itu berpindah, bukan hanya berpindah tempat, tetapi dia berpindah posisi, berpindah status, ya nggak? Berpindah kedudukan. Yang tadinya ya kayak kamu itu kan Anda berpindah. Yang tadinya bekerja fisik, sekarang bekerja analitis. Itu namanya mobilitas. Ada perubahan. Ya. Berdasarkan deskripsi tersebut disimpulkan bahwa saluran mobilitas sosialnya adalah apa? Pendidikan dan profesi. Jadi jawabannya adalah C. Jadi pilih soal yang ada hubungannya ya. 21. Perhatikan bagian di bawah ini. Nah, ini ceritanya tentang kultur. Neneknya dokter, kakeknya guru besar. Kawin nenek dan kakek, punya ibu.
Jadilah dia guru SD. Ini ada posisi ayah. Nah, ini ada kalau bulat wanita, kalau laki-laki segitiga. Anaknya adalah guru swasta. Ya. Kemudian bagian di atas menunjukkan terjadinya peralihan status sosial melalui mobilitas. Nah, ini berubah. Neneknya dokter turun jadi guru SD misalkan. Kemudian ini kan. Nah, peralihan status ini ada yang secara vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Vertikal. Kalau horizontal kayak gini, dia tetap aja begitu, cuman pindah tempat doang. Misalkan begitu. Tetap aja dia sebagai guru hanya pindah tempat saja. Gitu. Nah, berarti jawabannya adalah horizontal atau vertikal. Kira-kira apa? Jawabannya adalah antar generasi turun. Nah, ini kan antar setiap generasi jadi turun gitu kan. Dari dokter jadi guru terus jadi pegawai swasta. Nah, jadi turun gitu antar generasi terus jauh, jawabannya D. Kemudian nomor 22. Nomor 22, faktor pendorong mobilitas sosial. Apa yang membuat orang bergerak gitu. Poin-poin yang termasuk faktor penghambat adalah, nah yang ditanyakan adalah faktor penghambat mobilitas sosial. A. Yang membuat orang tidak bergerak, dukungan finansial yang kurang, betul. Ya. Tingkat pendidikan masyarakat yang kurang, bisa jadi. Ya, orang nggak bisa kemana-mana keliling dunia karena pendidikannya kurang, ya kan? Situasi politik yang tidak stabil, nggak aman. Anda nggak mau jalan-jalan ke Afghanistan atau ke Syria sana karena nggak aman. Gitu. Kemudian berarti yang penghambat mobilitas itu 1, 2, 3. Struktur sosial yang terbuka, enggak. Kalau struktur sosial yang terbuka justru mendorong. Pindah lokasi tempat tinggal, enggak. Justru itu mendorong. Jangan pilih yang ada angka 4 dan angka 5-nya. Berarti jawabannya adalah A. Gitu ya. Kemudian nomor 23. Banyak juga nih soalnya. Pak Jono terlibat konflik dengan Pak Dani tentang sebatang tanah perkebunan yang milik mereka. Ya, biasa di daerah orang berantem ya. Karena keduanya tidak mendapatkan kesempatan, mereka berdua membawa kasus tersebut ke Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak ketiga. Kalau di kampung kan suka ngegeser-geser tanah tuh. Akhirnya mereka konflik, akhirnya mereka bawa ke Badan Pertanahan Nasional. Bentuk akomodasi untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah apa? Nomor 23. Itu kalau Anda pergi ke badan pemerintah atau badan hukum untuk menyelesaikan kasus, itu namanya arbitrasi. Arbitrasi. Tapi kalau misalkan Anda berantem dengan suami Anda, kemudian Anda pergi ke orang tua untuk melakukan mediasi. Itu namanya mediasi. Kalau arbitrasi itu Anda pergi ke pengadilan, ya Anda pergi ke badan hukum. Anda bercerai, pergi ke KUA, itu arbitrasi. Tapi sebelum pergi ke KUA, Anda dinasihati dulu sama Ustadz, itu namanya mediasi. Ya, nggak mau ada yang ngalah, itu yang namanya suaminya nggak mau ngalah atau istrinya nggak mau ngalah, berarti dia tidak punya toleransi. Istrinya nggak boleh pergi ke naik, gitu kan? Nah, setelah 4 tahun bercerai, tiba-tiba ingin balik lagi. Itu namanya konsiliasi, gitu kan? Nah, itu kan istilahnya gitu saja. Ya, rujuk atau gabung lagi, rekonsiliasi, berarti rujuk kembali. Ya. Mantan balik lagi. Cinta dan Dina merupakan siswa SMA yang menjalin persahabatan sejak kecil. Karena situasi dan kondisi tertentu, keduanya terlibat dalam konflik yang membuat mereka saling bermusuhan. Dampak negatif konflik dari deskripsi tersebut apa kira-kira? Hubungan dalam kelompok yang terputus, bisa jadi terputus. Ya. Selain penganut Hindu, di Provinsi Bali juga banyak penganut Islam, Kristen, Katolik, Buddha. Meskipun demikian, kehidupan religius tampak dalam aktivitas sehari-hari.
Situasi tersebut membentuk konfigurasi sosial yang disebut